Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS semester ganjil mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Supriyadi, STP MPD. Pada video kali ini saya akan membacakan hasil rangkuman dari buku evaluasi pendidikan, yaitu bab 1, bab 3, bab 5, bab 7, bab 9, dan bab 11. Yang pertama yaitu bab 1 tentang penilaian. A. Pendahuluan. Penilaian hasil belajar merupakan aktivitas yang sangat penting dalam proses pendidikan. Semua proses di lembaga pendidikan formal pada akhirnya akan bermuara pada hasil belajar yang diwujudkan secara kuantitatif berupa nilai. Hasil belajar peserta didik tidak selalu mudah untuk dinilai. Sebagaimana diketahui, tujuan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah pengetahuan atau kognitif dan sikap atau afektif relatif sulit untuk diamati, meskipun dapat diukur. Oleh karena itu, dalam proses penilaian hasil belajar, langkah yang pertama harus dimulai dari perumusan tujuan pembelajaran yang memungkinkan untuk diamati dan diukur. B. Pengertian penilaian. Pada saat membicarakan masalah penilaian, kita sering menggunakan beberapa istilah seperti tes pengukuran, asesmen, dan evaluasi yang digunakan secara tumpang tindih atau overlap. Menurut Badan Standarisasi Nasional Pendidikan atau BSNP tahun 2007 halaman 5, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 20 tahun 2007, penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan tentang peserta didik seperti nilai yang akan diberikan atau juga keputusan tentang kenaikan kelas dan kelulusan. C. Fungsi penilaian dalam pembelajaran. Penilaian merupakan salah satu elemen yang penting dalam pembelajaran. Penilaian digunakan untuk mengetahui kemampuan serta keberhasilan siswa dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, tujuan penilaian hendaknya diarahkan pada 4 hal berikut. Pertama, penelusuran atau keeping track, yaitu untuk menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai dengan rencana. Kedua, pengecekan atau checking up, yaitu untuk mengecek adakah kelemahan-kelemahan yang dialami siswa selama proses pembelajaran. Ketiga, pencarian atau finding out, yaitu mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan selama proses pembelajaran. Dan yang keempat, menyimpulkan atau summing up, yaitu untuk menyimpulkan apakah siswa yang telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Berikut ini disajikan beberapa pengertian dari istilah-istilah tersebut. Yang pertama, tes. Tes berasal dari bahasa Latin testum yang berarti alat untuk mengukur tanah. Dalam bahasa Prancis kuno, kata tes berarti ukuran yang dipergunakan untuk membedakan antara emas dan perak serta logam lainnya. Yang kedua, non-tes. Non-tes adalah teknik evaluasi yang tidak menggunakan perangkat soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Teknik-teknik non-tes juga menempati kedudukan yang penting dalam rangka evaluasi hasil belajar. Lebih-lebih, evaluasi yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan peserta didik, seperti persepsinya terhadap mata pelajaran tertentu, persepsinya terhadap guru, minatnya, bakatnya, tingkah laku, atau sikapnya, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu tidak mungkin dievaluasi dengan menggunakan tes sebagai alat pengukurnya. Contohnya observasi, angket atau kuesioner, wawancara, sosiometri, autobiografi, dan inventory. D. Kedudukan tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Dalam dunia pendidikan memang terdapat dua pengertian tentang penilaian, yaitu penilaian dalam arti asesmen dan penilaian dalam arti evaluasi. Menurut Zainul dan Nasution tahun 2001, hubungan antara tes, pengukuran, dan evaluasi adalah sebagai berikut. Evaluasi belajar baru dapat dilakukan dengan baik dan benar apabila menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran yang menggunakan tes sebagai alat ukurnya. Selain tes, informasi tentang hasil belajar juga diperoleh menggunakan alat
ukur non-tes seperti observasi, skala rating, dan lain-lain. Prinsip-prinsip penilaian. Berdasarkan buku Pedoman Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar tahun 2006, halaman 5-6, yaitu guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian sebagai berikut. Yang pertama valid, yang kedua edukatif, yang ketiga objektif, yang keempat transparan, yang kelima berkesinambungan, yang keenam menyeluruh, yang ketujuh bermakna, dan yang kedelapan ketuntasan belajar. Menurut Santoso dalam Basuki dan Haryanto tahun 2015, pada umumnya penilaian memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama keeping track, yang kedua checking up, yang ketiga finding out, dan yang keempat summing up. Pergeseran paradigma penilaian hasil belajar. Perubahan paradigma penilaian hasil belajar sangat diperlukan mengingat seiring berkembangnya zaman. Di dunia pendidikan ditemukan tuntutan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, persaingan global. Yang kedua, keperluan matematika dan menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, penggunaan inteligensi dalam kehidupan. Yang keempat, masyarakat dituntut mampu menggunakan teknologi informasi. Dan yang kelima, pemahaman tentang cara belajar siswa berubah. Jenis dan fungsi penilaian dalam pembelajaran. Ada berbagai macam jenis tes pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang pertama tes seleksi, yang kedua tes penempatan, yang ketiga pre-test dan post-test, yang keempat tes diagnostik, yang kelima tes formatif, dan yang keenam tes sumasif. Kesimpulan bab 1. Menurut Badan Standarisasi Nasional Pendidikan atau BSNP tahun 2007 dalam Peraturan Pemerintah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Non-tes adalah teknik evaluasi yang tidak menggunakan perangkat soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Teknik non-tes juga menempati kedudukan yang penting dalam rangka evaluasi hasil belajar, lebih-lebih evaluasi yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan peserta didik seperti persepsinya terhadap mata pelajaran tertentu, persepsinya terhadap guru, minatnya, bakatnya, tingkah laku, atau sikapnya, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu tidak mungkin dievaluasi dengan menggunakan tes sebagai alat pengukurnya, contohnya observasi, angket atau kuesioner, wawancara, sosiometri, autobiografi, dan inventory. Selanjutnya yaitu bab ketiga adalah konsep dasar asesmen alternatif. Latar belakang. Asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif guna mengetahui kinerja dari siswa, atau kita sering mengartikannya dengan sederhana yaitu penilaian. Penilaian atau asesmen merupakan hal yang penting dalam pembelajaran sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Yang B, perkembangan asesmen alternatif. Penggunaan asesmen alternatif dalam hasil belajar siswa merupakan jawaban atas adanya kelemahan pada asesmen tradisional yang hanya menggunakan tes tertulis atau paper and pencil test. Asesmen alternatif diartikan sebagai pemanfaatan pendekatan non-tradisional untuk memberi penilaian kinerja atau hasil belajar siswa. C. Konsep dasar. Dalam pendidikan, dikenal dua pengertian tentang penilaian, yaitu penilaian dalam arti asesmen dan penilaian dalam arti evaluasi. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan asesmen, yaitu yang pertama traditional assessment, yang kedua performance assessment atau asesmen kinerja, yang ketiga authentic assessment, yang keempat portfolio assessment, yang kelima achievement assessment, dan yang keenam alternative assessment. D. Landasan psikologis. Asesmen alternatif tidak hanya menilai hasil belajar, tetapi dapat memberi informasi secara lengkap tentang proses pembelajaran. Beberapa teori belajar yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan asesmen alternatif adalah yang pertama, teori fleksibilitas kognitif dari R. Spiro tahun 1990. Yang kedua, teori belajar Brunner tahun 1966. Yang ketiga, generative learning model dari Osborne dan Whitworth tahun 1983. Yang keempat, experiential learning theory dari C. Rogers
tahun 1969, dan yang kelima Multiple Intelligence Theory dari Howard Gardner tahun 1983. Keunggulan dan kelemahan asesmen alternatif. Seperti halnya alat ukur yang lain, asesmen alternatif seperti performance assessment, authentic assessment, dan portfolio assessment mempunyai keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, keunggulan asesmen alternatif, yaitu yang pertama dapat menilai hasil belajar yang kompleks dan keterampilan-keterampilan yang tidak dapat dinilai dengan asesmen tradisional. Yang kedua, menyajikan hasil penilaian yang lebih hakiki, langsung, dan lengkap. Yang ketiga, meningkatkan motivasi siswa. Yang keempat, mendorong pembelajaran dalam situasi yang nyata. Yang kelima, memberi kesempatan kepada siswa untuk self-evaluation. Yang keenam, membantu guru untuk menilai efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang ketujuh, meningkatkan daya transferabilitas hasil belajar. Yang kedua, kelemahan asesmen alternatif. Itu ada 4. Itu yang pertama, membutuhkan banyak waktu. Yang kedua, adanya unsur subjektivitas dalam penskoran. Yang ketiga, ketetapan penskoran rendah. Dan yang keempat, tidak tepat untuk kelas besar. F. Bentuk asesmen kinerja. Asesmen kinerja adalah suatu prosedur yang menggunakan berbagai bentuk tugas-tugas untuk memperoleh informasi tentang apa dan sejauh mana yang telah dilakukan dalam suatu program. Asesmen kinerja terdiri dari 2 komponen utama, yaitu yang pertama, tugas atau task. Task dapat diidentifikasi sebagai perangkat tugas yang mengarahkan peserta didik untuk menunjukkan kinerja tertentu yang akan dinilai. Untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam unjuk kinerja dapat diperoleh dari berbagai jenis tagihan. Yang pertama, computer adaptive testing. Yang kedua, tes pilihan ganda yang diperluas. Yang ketiga, tujuan uraian terbuka. Yang keempat, tugas individu. Yang kelima, tugas kelompok. Yang keenam, proyek. Yang ketujuh, interview. Dan yang kedelapan, pengamatan. Yang kedua, kriteria penilaian. Rubrik adalah alat penilaian untuk penilaian subjektif. Pengertian rubrik menurut para ahli. Berikut ini terdapat beberapa pengertian rubrik menurut para ahli, terdiri dari yang pertama, menurut Arens. Rubrik adalah deskripsi terperinci tentang tipe kinerja tertentu dan kriteria yang akan digunakan untuk menilainya. B. Yang kedua, menurut Heidi Godrich Andrade, rubrik adalah suatu alat penskoran yang terdiri dari daftar seperangkat kriteria atau apa yang harus dihitung. Selanjutnya itu manfaat rubrik. Beberapa manfaat dari rubrik yaitu, yang pertama, rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas. Yang kedua, rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan mahasiswa. Dan yang ketiga, rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif. Selanjutnya, jenis rubrik. Jenis rubrik dapat dibagi 2, yaitu analitik rubrik dan holistik rubrik. Yang pertama, analitik rubrik. Analitik rubrik adalah rubrik yang umum digunakan untuk penilaian kinerja mahasiswa. Dan yang kedua, holistik rubrik. Holistik rubrik atau rubrik holistik digunakan bila ada kesulitan atau tidak memungkinkan adanya pembagian penilaian atau tugas ke dalam kriteria terpisah. Kesimpulan bab 3, asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif guna mengetahui kinerja dari siswa atau kita sering mengartikannya dengan sederhana, yaitu penilaian. Penggunaan asesmen alternatif dalam hasil belajar siswa merupakan jawaban atas adanya kelemahan pada asesmen tradisional yang hanya menggunakan tes tertulis. Dalam pendidikan dikenal 2 pengertian tentang penelitian, yaitu penelitian dalam arti asesmen dan penilaian dalam arti evaluasi. Seperti halnya ada unsur yang lain, asesmen alternatif seperti performance assessment
Authentic assessment dan portfolio assessment mempunyai keunggulan dan kelemahan. Selanjutnya yaitu bab 5 adalah penilaian ranah afektif. Menurut Popham tahun 1995, ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Orang yang tidak memiliki minat pada pelajaran tertentu akan sulit untuk mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Menurut Krathwohl tahun 1961, bila ditelusuri, hampir semua tujuan kognitif mempunyai komponen afektif. Dalam pembelajaran sains, misalnya di dalamnya ada komponen afektif. Tingkatan ranah afektif menurut taksonomi Krathwohl ada 5, yaitu yang pertama tingkat receiving atau menerima atau memperhatikan. Pada tingkat ini, siswa memiliki keinginan memperhatikan suatu stimulus, misalnya aktivitas di dalam kelas, musik, buku, dan sebagainya. Tugas pendidik mengarahkan perhatian siswa pada stimulus yang menjadi objek pembelajaran afektif. Yang kedua, tingkat responding atau menanggapi. Responding merupakan adanya partisipasi aktif siswa dalam merespons stimulus yang dipelajari, yaitu sebagai bagian dari perilakunya. Yang ketiga, valuing atau menilai dan menghargai. Valuing melibatkan penentuan nilai, keyakinan atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Dan yang keempat, tingkat organization, mengatur atau mengorganisasikan. Pada tingkat ini, nilai satu dengan nilai lain dikaitkan, konflik antar nilai diselesaikan, dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Dan yang kelima, tingkat characterization atau mengkarakterisasikan. Tingkat ranah afektif tertinggi adalah characterization nilai. Pada tingkat ini, siswa memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada waktu tertentu hingga terbentuk gaya hidup. Hasil pembelajaran pada tingkat ini berkaitan dengan pribadi, emosi, dan sosial. Beberapa cara penilaian ranah afektif. Menurut Erikson dalam Nasution dan Suryanto tahun 2002, penilaian afektif dapat dilakukan dengan cara yang pertama pengamatan langsung, yang kedua wawancara, yang ketiga angket atau kuesioner, yang keempat teknik proyektil, dan yang kelima pengukuran terselubung. Kelima cara tersebut mempunyai keunggulan dan kelemahan dalam memproses data. Dalam memperoleh data, jika jumlah responden yang akan diteliti banyak, maka penggunaan angket atau kuesioner dinilai paling efektif. C. Langkah-langkah pengembangan instrumen afektif. Sama seperti dengan cara pengembangan alat ukur pada umumnya, pengembangan alat ukur afektif dinilai dengan yang pertama merumuskan tujuan pengukuran afektif, yang kedua mencari definisi konseptual dari afektif yang akan diukur, yang ketiga menentukan definisi operasional dari setiap afektif yang akan diukur, yang keempat menjabarkan definisi operasional menjadi sejumlah indikator, yang kelima menggunakan indikator sebagai acuan menulis pernyataan-pernyataan dalam instrumen, yang keenam meneliti kembali setiap butir pernyataan, yang ketujuh melakukan uji coba, yang kedelapan menyempurnakan instrumen, dan yang kesembilan mengadministrasikan instrumen. Selanjutnya itu kesimpulan bab 5. Aspek penilaian pada umumnya meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Penilaian ranah afektif bisa diartikan sebagai penilaian terhadap sikap dan nilai yang lebih sulit diukur daripada ranah yang lainnya. Penilaian ranah afektif tidak cocok jika diukur dengan teknis tes karena aspek yang diukur terkait dengan sikap dan nilai-nilai. Selanjutnya itu bab yang ketujuh adalah pendekatan dalam pemberian nilai. Latar belakang menurut Bloom yang dikutip oleh Nana Sujana tahun 2009 yang ditulis dalam buku yang berjudul Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Hasil belajar dibagi menjadi 3, yakni ranah kognitif berkaitan dengan hasil belajar intelektual seperti pengamatan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Dan yang ketiga, ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar, keterampilan, dan kemampuan bertindak. Seperti aspek ranah psikomotoris yaitu
gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan, dan ketepatan gerakan, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. B. Pengorganisasian informasi hasil belajar siswa. Informasi hasil belajar yang diperoleh dari tes pada awalnya masih berupa skor mentah yang berupa data belum tertata. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hasil belajar peserta didik tersebut. Data tersebut perlu fitur sedemikian rupa agar mudah dipahami. C. Pendekatan dalam penilaian. Ada dua pendekatan yang paling sering digunakan untuk menginterpretasikan data hasil pengukuran. Yang pertama, pendekatan penilaian acuan norma atau PAN. Penilaian acuan norma merupakan salah satu pendekatan penilaian di mana hasil belajar seorang siswa dibandingkan dengan hasil belajar yang diperoleh kelompoknya. Yang kedua, pendekatan penilaian acuan kriteria atau PAP, dikenal dengan istilah Criterion Reference Test, adalah penilaian acuan patokan, adalah penilaian mengacu kepada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. D. Penilaian. Penilaian yang kita lakukan harus berorientasi pada pencapaian kompetensi, valid, adil, terbuka, objektif, berkesinambungan, holistik atau menyeluruh, dan bermakna. E. Penyajian hasil penilaian. Dalam penilaian berbasis kompetensi, terdapat 4 bentuk penilaian yang dapat digunakan guru untuk menilai hasil belajar peserta didik, yaitu yang pertama, penilaian menggunakan angka, yang kedua, penilaian dengan menggunakan kategori, yang ketiga, penilaian dengan uraian atau narasi, dan yang keempat, penilaian kombinasi. F. Proses pemberian nilai. Beberapa jenis alat ukur dan jenis tagihan yang dapat kita gunakan adalah yang pertama, kuis, yang kedua, pertanyaan lisan di kelas, yang ketiga, ulangan harian, yang keempat, tugas individu atau kelompok, yang kelima, ulangan semester, yang keenam, laporan tugas atau laporan kerja, dan yang ketujuh, ujian praktik. Selanjutnya itu kesimpulan bab ketujuh. Menurut Bloom yang dikutip oleh Nana Sujana tahun 2009 yang ditulis dalam buku yang berjudul Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Hasil belajar dibagi menjadi 3, yaitu yang ranah kognitif berkaitan dengan hasil belajar intelektual, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Pendekatan penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma merupakan salah satu pendekatan penilaian di mana hasil belajar seorang siswa dibandingkan dengan hasil belajar yang diperoleh kelompoknya. Selanjutnya yaitu bab 9 adalah pemberian nilai dan tindakan lanjut hasil penilaian. Yang pendahuluan, tujuan pendidikan menurut para ahli maupun yang ada di dalamnya, yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional semuanya mencantumkan hanya pendidikan bertujuan untuk mengembangkan proses berpikir, keterampilan, serta nilai dan sikap. Yang B, prinsip-prinsip. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Produk persiapan pembelajaran yang dimiliki guru sekurang-kurangnya adalah berupa yang pertama, matriks kompetensi belajar, yang kedua, program penilaian otentik berkelanjutan. C. Tujuan penilaian kelas. Penilaian kelas hendaknya diarahkan pada 4 tujuan. Pertama, penelusuran, yang kedua, pengecekan, yang ketiga, pencarian, dan yang keempat, penyimpulan. D. Fungsi penilaian kelas terbagi menjadi 4, yaitu fungsi motivasi, fungsi belajar tuntas, fungsi sebagai indikator efektivitas pengajaran, dan fungsi umpan balik. E. Prinsip penilaian kelas. Agar penilaian dapat optimal dalam melakukan penilaian, guru seharusnya berpedoman kepada prinsip-prinsip penilaian kelas sebagai berikut. Yang pertama, proses penilaian merupakan bagian dari pembelajaran. Yang kedua, penilaian mencerminkan masalah dunia nyata. Yang ketiga, menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria. Yang keempat, penilaian harus bersifat holistik. Yang kelima, penilaian kelas mengacu kepada kemampuan. Yang keenam, berkelanjutan. Yang ketujuh, didaksis.
Yang ke-8 menggali informasi. Yang ke-9 melihat yang benar dan yang salah. F. Prosedur atau metode penilaian kelas. Adapun secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penentu tujuan. Yang kedua, penyusunan kisi-kisi. Yang ketiga, perumusan indikator pencapaian. Yang keempat, penyusunan instrumen. Yang kelima, telaah instrumen. Yang keenam, pelaksanaan penilaian. Yang ketujuh, pengolahan dan penafsiran hasil penilaian. Yang kedelapan, pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian. Berikut metode dan teknik penilaian. Yang pertama, penilaian tertulis. Yang kedua, tes praktik. Yang ketiga, penilaian produk. Yang keempat, penilaian proyek. Yang kelima, peta perkembangan. Yang keenam, evaluasi diri siswa. Yang ketujuh, penilaian afektif. Dan yang kedelapan, portofolio. Kesimpulan bab 9 yaitu tujuan pendidikan menurut para ahli maupun yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional semuanya mencantumkan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan proses berpikir, keterampilan, serta nilai dan sikap. Matriks kompetensi belajar yang menjamin pengalaman belajar yang terarah. Penilaian kelas hendaknya diarahkan pada 4 tujuan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bab 11 adalah pemanfaatan hasil tes untuk meningkatkan proses pembelajaran. A. Memanfaatkan hasil pretest post-test. Dalam namanya, pretest dan post-test merupakan tes yang dilakukan pada awal dan akhir suatu pembelajaran. Pretest bertujuan untuk mengetahui sejumlah mana penguasaan siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Post-test adalah tes yang dilakukan untuk mengukur apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah efektif atau tidak. Oleh karena itu, post-test selalu dilakukan di akhir pembelajaran. B. Pemanfaatan tes formatif. Tes formatif merupakan salah satu jenis tes yang diberikan ke siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Tes ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nilai ke siswa, namun hanya untuk memonitor apakah proses pembelajaran telah mencapai tujuan yang direncanakan. Dapat dikatakan bahwa tes formatif digunakan untuk melihat efektivitas suatu pembelajaran. C. Memanfaatkan hasil tes formatif. Penilaian merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar karena dengan adanya penilaian tersebut kita dapat mengetahui suatu pembelajaran. Seperti halnya tes formatif merupakan salah satu jenis tes yang diberikan kepada siswa. Tes formatif juga diberikan oleh guru untuk mengetahui sampai di mana penguasaan siswa dalam satuan pelajaran sekaligus untuk memantau ketercapaian kompetensi pada pembelajaran tersebut. D. Memanfaatkan hasil tes diagnostik. Diagnostik berasal dari kata diagnosis yang berarti mengidentifikasi penyakit dari gejala-gejala yang ditimbulkan. Pada dasarnya tes diagnostik jarang dilakukan di sekolah, walaupun sebenarnya dengan tes diagnostik seperti inilah seorang guru dapat mengetahui penyebab kesulitan belajar yang dialami oleh siswa selama proses pembelajaran. E. Pemanfaatan hasil penilaian non-tes. Penilaian non-tes merupakan suatu alat penilaian biasa digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta didik dengan tidak menggunakan tes berikut. Berikut ini beberapa jenis teknik penilaian non-tes. Di antaranya pertama observasi, yang kedua portofolio, yang ketiga penilaian diri, yang keempat penilaian antar teman, dan yang kelima jurnal. Berikutnya yaitu kesimpulan bab 11. Dari namanya, pretest dan post-test merupakan tes yang dilakukan pada awal dan akhir suatu pembelajaran. Post-test adalah tes yang dilakukan untuk mengukur apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah efektif atau tidak. Tes formatif merupakan salah satu jenis tes yang diberikan ke siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Mengulang dengan memperbaiki atau mengganti metode pembelajaran selanjutnya dilakukan kembali. Tes formatif untuk mengetahui apakah benar-benar menguasai kompetensi yang ditetapkan dalam suatu pembelajaran tersebut. Sekian materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.